jumpa lagi di dalam pembelajaran nutrisi kita. Masih dengan Kak Stevi, ahli gizi atau nutrisi yang saat ini bekerja di salah satu rumah sakit di Australia. Hari ini kita akan belajar topik tentang air. Nah, air ini seringkali mungkin terlupakan oleh kita, tapi ternyata sangat penting loh untuk kita juga meminumnya. Nah, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Stevi tentang apa sih pentingnya air. Ya, terima kasih Medi. Jadi masih kembali lagi kita merujuk kepada isi piringku untuk gizi seimbang bagi anak sehat. Nah, jadi 4 minggu kemarin kita sudah membahas piring ya. Jadi makanan-makanan mulai dari makanan pokok, lauk pauk, buah, dan sayuran. Jadi hari ini fokus kita adalah kepada minuman. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sebelah kanan dari slide ini, yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan ialah air putih. Kita akan belajar kenapa sih air putih ini penting. Nah, yang pertama, mengapa air itu penting? Ialah karena air ini ternyata Bapak Ibu adalah memenuhi 2/3 dari tubuh kita di dalam organ-organ tubuh maupun di antara sel-sel tubuh ya. Nah, anak-anak memiliki kadar cairan lebih tinggi di dalam tubuhnya. Jadi, anak-anak ini sebenarnya juga adalah lebih tinggi resiko untuk dehidrasi atau kekurangan cairan. Sehingga mengapa anak-anak ini penting untuk kita berikan air. Air adalah minuman yang paling sehat, tidak mengandung gula, zat perasa, ataupun pewarna seperti minuman-minuman lainnya. Nah, berapa banyak sih yang kita butuhkan sehari? Itu kurang lebih 6-8 gelas, Bapak Ibu, tergantung aktivitas dan banyaknya keringat kita. Jadi kalau misalnya anak-anak kita ada aktivitas lain seperti olahraga atau misalnya hari itu panas sekali dan kita berkeringat banyak, kita harus minum air lebih banyak lagi, Bapak Ibu ya. Nah, berbagai manfaat dari air juga antara lain mengatur suhu tubuh, membantu pembuangan racun dari ginjal, dan memelihara kesehatan organ. Sehingga kalau kita kurang minum air terutamanya, kita bisa merasa pusing, kurang tenaga, susah konsentrasi. Nah, ini terutama penting buat anak-anak ya Bapak Ibu di sekolah, kalau mereka kurang minum air, bisa kurang konsentrasi dalam belajar, dan juga susah buang air besar dan kurang air seni. Jadi kalau Bapak Ibu maupun anak-anak kita melihat bahwa air seni kita berwarna lebih ke arah gelap ya Bapak Ibu ya, ke arah kuning gelap atau coklat bahkan. Nah, ini salah satu tanda bahwa kita kurang minum. Jadi kita harus minum lebih banyak air lagi. Nah, selain air, susu adalah juga minuman yang cukup bergizi untuk tubuh kita dan untuk anak-anak kita. Jadi saya akan membahas beberapa zat gizi di dalam susu. Yang pertama adalah kalsium. Nah, kalsium ini membantu pertumbuhan anak karena dia membantu pertumbuhan tulang ya. Jadi supaya anak-anak kita bisa tumbuh lebih tinggi. Kalsium juga membantu kesehatan tulang dan kesehatan gigi. Jadi untuk anak-anak kita terutama sangat penting untuk memberikan susu sebagai minuman bergizi. Nah, zat gizi yang kedua ialah protein, Bapak Ibu. Nah, protein ini sama seperti kita belajar beberapa minggu lalu juga terdapat dari lauk pauk. Nah, protein dari susu dapat membantu pertumbuhan dan pembentukan otot, terutama buat anak-anak kita di masa pertumbuhan mereka. Protein juga merupakan sumber energi dan membantu penyembuhan luka. Jadi kalau misalnya anak kita akan sering bermain di luar, jatuh, ada luka. Nah, ini penting ya untuk memberikan protein dari lauk pauk dan susu untuk membantu penyembuhan luka. Bagaimana sih kita memilih susu yang terbaik buat anak-anak kita? Nah, susu yang terbaik ialah susu yang tidak menambahkan gula atau memilih susu yang rendah gula. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, kalau kita membeli susu bisa dibaca komposisinya ya Bapak Ibu ya. Carilah susu yang tidak menambahkan gula. Nah, susu kental manis itu bukan susu Bapak Ibu. Dalam artian dia mengandung banyak sekali gula. Jadi tolong jangan berikan anak-anak kita susu kental manis. Pilihlah susu
yang tidak mengandung gula. Jadi bacalah pada komposisi susu yang tidak menambahkan gula ya Bapak Ibu. Sama juga prinsipnya untuk orang dewasa ya, susu rendah gula, rendah lemak itu adalah yang terbaik untuk dipilih. Mungkin sebelum kita masuk ke minuman manis, saya mau menyebutkan bahwa anak-anak usia di bawah 2 tahun itu memerlukan susu yang full cream ya, susu yang penuh lemak. Karena di bawah 2 tahun, susu penuh lemak itu masih dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan organ. Nah, setelah 2 tahun, itu kita memilih susu yang rendah gula dan tidak ya juga rendah lemak ya Bapak Ibu. Nah, minuman manis ini sebaiknya tidak diberikan kepada anak-anak dan juga orang dewasa. Kenapa? Nah, contohnya itu ada di bawah ya Bapak Ibu ya. Mungkin boba kalau Bapak Ibu mungkin suka anak-anaknya beli boba atau pop ice, nutrisari, minuman soda seperti Coca-Cola atau Fanta. Ini berbahaya Bapak Ibu. Pertama, karena meningkatkan berat badan, karena ya mengandung banyak gula. Kedua juga meningkatkan resiko diabetes atau kencing manis dan secara tidak langsung juga meningkatkan resiko penyakit jantung dan kanker. Nah, selain itu juga tentunya harganya lebih mahal daripada air putih ya Bapak Ibu. Beberapa minuman sachet juga mengandung pengawet, pemanis buatan, kafein, yang lain juga mengandung pewarna ya Bapak Ibu tergantung dari ya warna dan rasanya. Ya, jadi saat-saat ini berbahaya buat anak-anak kita ya dari segi perkembangan otak dan juga tentunya seperti kafein juga bisa meningkatkan detak jantung. Jadi tidak disarankan untuk memberikan minuman-minuman manis seperti ini untuk anak-anak kita. Wow, tadi presentasinya tentang air ya. Tadi saya lihat ada gambar cangkir teh. Nah, mungkin ini penting juga bahwa orang Indonesia, kita semua seringkali meminum air teh, baik itu di warteg ataupun di rumah dengan gula mungkin 3 sendok makan ya Kak Stevi. Sebenarnya itu cukup sehat nggak ya? Ya, sebaiknya tidak menambahkan gula kalau kita minum teh ya. Dan sebenarnya buat anak-anak saya tidak menyarankan memberikan teh sama sekali karena terutama di saat makan teh itu mengandung tanin yang menghambat penyerapan zat besi. Jadi terutama untuk anak-anak dibutuhkan tinggi zat besi untuk pertumbuhan dan energi. Jadi sebaiknya tidak memberikan teh terutama apabila mengandung gula kepada anak-anak kita. Air putih yang paling bagus dan kemudian nomor 2 susu untuk pertumbuhan tulang dan giginya ya. Iya betul. Wow, ini memang sungguh sangat menarik. Dan jus buah-buahan itu juga masih boleh ya Kak Stevi. Mungkin tanpa gula ya Kak Stevi ya, atau Ya, tanpa gula, tanpa juga susu kental manis itu adalah berbahaya ya buat anak-anak. baik-baik. Jadinya semoga para penonton juga termotivasi untuk memberikan minuman-minuman yang sehat dan bergizi, baik untuk anak maupun untuk orang tua ya. Mungkin dalam jangka pendek, kalau anaknya sudah terbiasa makan atau minum yang manis, bisa dikurangi pelan-pelan. Tapi nanti jangka panjangnya pasti Bapak Ibu akan merasakan, khususnya kalau anak sudah beranjak dewasa, mereka lebih terbiasa makan yang tawar, mengurangi resiko diabetes. Baik, kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik lainnya. Jangan lupa untuk terus mendukung Yayasan Bina Berdaya Bangsa dan senang sekali kita sudah bisa menyelesaikan topik tentang nutrisi dalam 5 kali pertemuan bersama dengan Kak Stevi. Terima kasih Kak Stevi. Terima kasih.